istilah tohoroh yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis yaitu mencangkup pakaian, tempat, dan badan. Nah, di sini tohoroh ada 3 macam, yaitu tohoroh kubro. Yang dinamakan dengan tohoroh kubro yaitu seperti mandi wajib. Terus yang kedua yaitu tohoroh suro. Tohoroh suro yaitu seperti berwudu. Yang ketiga yaitu tohoroh pengganti atau tayamum. Nah, di sini cara mensucikan diri dari hadas. Hadas kan ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil yaitu kita cukup melakukan wudhu saja. Tetapi jika bersuci dari hadas besar, maka kita harus melakukan mandi besar atau mandi wajib. Nah, di poin yang kedua yaitu saya akan membahas tentang macam-macam air. Macam-macam air ada 4, yaitu air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air suci tidak mensucikan, dan yang terakhir yaitu air mutanajis. Nah, air di sini merupakan sarana utama yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci dari najis ataupun dari hadas. Selain air, kita juga bisa menggunakan alternatif lain, contohnya seperti batu, daun, dan juga debu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu air mustakmal. Air mustakmal di sini sama halnya dengan air suci tapi mensucikan. Artinya, air ini dapat digunakan untuk bersuci. Contoh air suci mensucikan yaitu seperti air hujan, air laut, air sungai, air embun, air mata air, dan lain-lain. Itu tadi semua macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal di sini yaitu air yang sudah digunakan untuk kita bersuci. Tetapi air ini bisa juga digunakan untuk bersuci, asalkan air ini jumlahnya mencapai 2 kula. Contohnya seperti kita sedang berwudu. Nah, itu kan itu ada percikan-percikan air ya. Nah, percikan-percikan air tersebut itu yang dinamakan dengan air mustakmal. Ukuran 2 kulah di sini kurang lebihnya yaitu 216 liter. Nah, yang ketiga yaitu air suci tidak mensucikan. Air ini sifatnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, contohnya seperti air teh, air kopi, terus air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa, air tebu. Itu hukumnya suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis di sini yaitu airnya itu sudah bersifat najis, jadi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, di poin yang terakhir saya akan membahas tentang bagaimana cara mensucikan najis. Nah, najis di sini ada 3 macam, yaitu najis mughalladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Najis mughalladah di sini yaitu yang dinamakan dengan najis berat. Contohnya seperti najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya di sini yaitu harus dengan membasuhnya 7 kali, dan salah satunya harus dicampur dengan menggunakan abu. Nah, terus yang kedua yaitu najis mukhaffafah yang disebut dengan najis ringan. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang masih berusia 2 tahun, tetapi anak tersebut masih tidak mengonsumsi makanan lain atau minuman, hanya mengonsumsi air ASI ibunya. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara cukup hanya memercikan air, tetapi bukan
percikan biasa. Maksudnya percikannya itu lebih banyak daripada najisnya. Terus yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah di sini yaitu najis sedang. Contohnya seperti berak manusia, berak hewan, dan lain-lain. Nah, cara mencucikannya di sini yaitu hilangkan terlebih dahulu najis ainiyahnya. Maksudnya barangnya itu harus dihilangkan dulu, lalu disiram menggunakan air hingga bau, rasa, dan warnanya itu sudah tidak ada. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 da.